Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu biasa yang ketiga. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan Sabda Allah. Dalam bacaan pertama kita dengar bagaimana orang Israel sesudah kembali dari pembuangan di Babel berkumpul dan kitab Taurat dibacakan kepada para jemaat itu. Imam Ezra, sang ahli kitab itu, membacakannya di hadapan jemaat, baik pria maupun wanita. Dan seluruh jemaat mendengarkan dengan hikmat. Dan nas kitab Taurat itu dijelaskan kepada mereka. Di situ hadir Imam Ezra, Nabi Nehemia, dan para pemuka-pemuka jemaat. Dan nas kitab itu dijelaskan sehingga dapat dimengerti oleh semua jemaat. Dan sesudah mereka mendengarkan kitab Taurat itu, Imam Ezra berkata, "Pergilah, jangan lagi bersedih, bersukacitalah, sebab Tuhanlah perlindungan kita." Kitab itu jugalah yang dibacakan oleh Yesus ketika dia tiba di kampung halamannya di Nazaret. Seperti biasa, pada hari Sabat dia pergi ke sinagoga dan kepadanya diberikan Alkitab. Dan kitab yang dibacakan pada waktu itu adalah kitab Nabi Yesaya. Nas dari kitab suci yang dibacakan itu berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku. Aku telah diurapi untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin." Dan pada saat itu Yesus berkata, "Pada saat ini, pada saat kalian mendengar, nas ini sudah digenapi." Kita ingat Roh Tuhan itu telah ada pada diri Yesus yang nampak dalam bentuk burung merpati sesudah dia dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Roh itu jugalah yang membawa dia ke padang gurun untuk berdoa, untuk mengatasi godaan-godaan dari iblis. Roh Tuhan itulah juga yang ada pada dia ketika dia berkata, "Saat ini, nas ini telah digenapi." Dan Roh Tuhan itulah juga yang mempersatukan seluruh jemaat. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Sehingga setiap yang percaya kepada Kristus menjadi satu tubuh. Walaupun banyak anggota, walaupun bermacam-macam karunia, serta keunikan, tetapi semuanya tetap satu dalam satu tubuh, bersama Kristus dan Roh-Nya. Saudara-saudari terkasih, Roh Tuhan itulah yang menghidupkan kita, yang dalam referen Mazmur tanggapan pada hari ini kita ulang-ulangi. "Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan." Dan itu jugalah yang merupakan inti permenungan kita, agar di dalam kehidupan kita sehari-hari kita semakin menghayati dan meyakini bahwa sabda Tuhan itu adalah tongkat dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita
yang kadang-kadang licin dan berbahaya. Sabda Tuhan itu adalah pelita yang menerangi langkah kita dalam kegelapan, dalam berbagai jalan yang berliku di dalam kehidupan kita. Dan sabda Tuhan itu, itulah yang memberikan kehidupan kita. Itulah yang menjadi roh yang menghidupkan kita. Saudara-saudari terkasih, merenungkan sabda Tuhan dan peranannya dalam kehidupan kita adalah merenungkan tentang keselamatan kita. Dan usaha kita untuk selalu mengingat dan melaksanakan sabda Tuhan itu didasari dengan pengetahuan kita, ingatan kita akan sabda Tuhan itu. Kita bisa mendengar, kita bisa membaca, dan saat ini dikala kemajuan sangat pesat dalam bidang informasi dan teknik komunikasi, tidak ada alasan untuk kita mengatakan saya lupa, saya tidak bawa kitab suci, atau saya tidak ingat sabda Tuhan. Pada saat kemajuan teknik komunikasi itu sudah ada di tangan kita dalam bentuk konkret, handphone yang ada di kantong kita bersama kita setiap hari, tidak ada alasan untuk mengatakan lupa atau tidak ingat sabda Tuhan itu. Dengan adanya contoh konkret aplikasi e-Katolik, kita dapat menemukan di situ nyanyian-nyanyian, ibadat-ibadat, dan Alkitab sendiri. Sehingga setiap saat, dimanapun, kapanpun, kita bisa membukanya dan membacanya. Bila perlu, kita bisa mendengarkannya dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh media sosial kita. Tinggal kita membuka hati kita, menerima sabda Tuhan itu, mendengarkannya, serta melakukannya. Begitu sabda Tuhan itu menjadi roh dan kehidupan dan membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Edo. Kabar gembira, jadi saksi setia kerajaan